Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Adenat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan nilai peluang distribusi binomial dengan cara yang kedua. Lanjut saja, kita langsung buka Microsoft Excel-nya. Kemudian ini adalah file yang akan kita bahas ya. Ini sudah ada nilainya, kita hapus dulu. Oke. Nah, pada cara yang kedua ini kita gunakan true. True di sini adalah menghitung kumulatif atau kita menggunakan kumulatif. Oke. Contoh soalnya masih sama dengan cara yang pertama. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru, yaitu melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 40% yang lolos. Dari para peserta tes tersebut, diambil saja sampel, yaitu sebanyak 6 orang. Berapa peluang? A. Paling banyak 2 peserta lolos. B. Tepat 3 peserta lolos. C. Paling sedikit 4 peserta lolos. D. Ada 2-4 peserta lolos. Yang perlu ditentukan dalam rumus ini adalah P, N, dan X. Jadi untuk Q yaitu peluang gagal tidak kita gunakan. Peluang lolosnya kan peluang yang ingin atau peluang yang diharapkan atau peluang suksesnya adalah 40% yang lolos. Maka kita buatkan desimal 0,4. Jumlah sampelnya juga N sama 6. Ini sebagai jumlah percobaan atau jumlah sampel, atau nilai N nya ada 6. Nah, cara menghitungnya kita langsung saja. Untuk yang A, paling banyak 2 peserta lolos, maka X nya adalah 0, 1, 2. N nya masih sama, N nya 6, P nya ada 0,4. Maka peluang distribusinya adalah PX kurang dari 92. Kita gunakan rumusnya, masih sama, rumusnya sama dengan binom titik dis kurung buka nomor. Nah, catatan ya, nomornya berapa nih? 0, 1, 2. Mana yang kita gunakannya? Itu kita gunakan nilai X paling tinggi, yaitu 2. Kita ketik 2 titik koma, percobaannya 6 titik koma lagi, probabilitasnya adalah 0,4 titik koma. Nah, sekarang kita gunakan true, yaitu kumulatif. Karena di sini 2, angkanya 2, maka kumulatifnya adalah mulai dari 0, 1, 2. Cek lagi keterangannya. True itu untuk menghitung kumulatif mulai dari 0. Maka kalau kita 2 di depannya, maka kita pilih true. Ini akan menghitung mulai dari 0, 1, 2. Sehingga enter. Nah, inilah nilainya 0,54432 yang A. Kemudian lanjut yang B. B itu adalah tepat 3 ya, berarti bukan kumulatif. Maka kalau bukan kumulatif masih menggunakan cara yang pertama. Binom dis, nomornya adalah 3, trialnya atau N nya ada 6, P nya ada 0,4. Karena tepat bukan kumulatif, kita gunakan false. Enter. Oke, begini ya nilainya. C456. Perhatikan, ini tidak mulai dari 0, sehingga ada catatan tertentu untuk yang C. Kita ingin mendapatkan 456. Karena di komputer ini atau di Microsoft Excel ini menghitungnya mulai dari 0, maka seolah-olah kita hitung dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini kan. Kemudian kita akan kurangi nilai kumulatif 0, 1, 2, 3 untuk memperoleh nilai 456. Kita lihat ya, kita langsung saja sama dengan binom dis kumulatif yang pertama kan maksimal 6 nih. 6. Percobaannya 6. Probabilitasnya adalah 0,4. Kumulatif iya atau benar. Ini berarti menghitung
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini kita menghitung 0 sampai 6 kan, mulai dari 0. Dikurangi, jangan lupa dikurangi apa? Nilai kumulatif 0 sampai 3, yaitu binom.list kurung buka nomornya berapa? 3, karena maksimalnya adalah 3. Percobaannya adalah 6, nilai peluangnya 0,4. Kumulatif iya, kurung tutup, enter. Nah, 0,1792 itu adalah nilai X456. Lanjut yang D. D itu adalah ada 2 sampai 4 peserta lolos. X-nya adalah 2, 3, 4. Sama, ini tidak mulai dari 0, maka caranya sama dengan yang C. Kita konvert dulu. X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, maksimalnya 4. Maka untuk menentukan 2, 3, 4 X-nya, kita harus kurangi dengan 0 dan 1. Kita langsung ke rumus binom.list kurung buka, berarti nomornya maksimalnya 4, kemudian percobaannya 6, suksesnya 0,4, kumulatif iya, kurung tutup. Ini baru menghitung 0 sampai 4. Kita kurangi kumulatif yang kedua, binom dis kurung buka, nomornya berarti paling tinggi 1, cobaannya sama 6, probabilitasnya adalah 0,4, kumulatif ya, kurung tutup, enter. Nah, ini ya nilai-nilai yang diharapkan dari soal tersebut. Kita buatkan persentase di bawahnya, masih sama dengan enter. Copy saja, paste. Nah, ini ya nilainya. Kita buatkan persentase, maka kita buatkan persen. Nah, ini untuk cara yang kedua. Kita cek dengan cara yang pertama tadi. Untuk yang A nilainya 0,54432, kita cek di cara 1, 0,54432 sama. Cek lagi yang B, 0,27648 sama. Yang C nilainya 0,1792 sama. Yang D 0,72576 sama. Baik cara 1, cara 2 nilainya sama. Nah, inilah tutorial peluang distribusi binomial menggunakan Microsoft Excel. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.